Immanuel dimanapun ada keluarga. Kita pimpin ibadah ini sampai pertengahannya. Jika saatnya kami akan menerima sebagian kebenaran buka akal kami sehingga kami mengerti kebenaran Allah dan maksud darinya, supaya kami sekalian makin bijaksana, hidup sebagai warga surga yang suci. Terima kasih. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Allah dan Roh Kudus melayang-layang di tempat ini, juga menguasai setiap kami yang ada, supaya kami betul-betul terfokus akan kehendak firman Allah. Haleluya. Amin. Di malam kami bawa mengenai pertama terakhir ya, bermitra dengan Roh Kudus ya. Jadi perhatikan catatan khotbah yang kami baca, perhatikan baik-baik ya, dan diberi tempat untuk bermaaf. Ini akan terus saya sampaikan supaya Bapak Ibu sekalian punya yang namanya pedoman atau pegangan ya. Hidup ini kalau tidak punya pedoman atau pegangan nanti bisa berubah, kalah ya. Jadi banyak rencana Allah dengan memberikan Roh Kudus ini zaman Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus ya. Dan kekristenan setelah dibaptis oleh air harus dibaptis Roh Kudus, punya bahasa roh ya. Sebab kalau tidak punya bahasa roh ya nanti Bapak itu dengan kata lain doa juga terhalang. Doa itu bisa terhalang kalau kita hanya doa dengan apa ya. Kedua, Bapak Ibu tidak akan mampu menjalani hidup ini tanpa Roh Kudus ya. Roh Kudus itu ya Roh Yesus sama aja. Dia naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan. Supaya tujuannya supaya Anda dan saya itu punya wibawa, punya kuasa ilahi, macam begitu. Ya, jadi kalau punya kuasa ilahi, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Gitu. Jadi Kristen harus pemenang. Ya, saya mulai 65, jadi apapun yang kami alami itu, saya dilatih menjadi berkat. Ya. Yang kedua, awas, iblis musuh kita. Ini seringkali tidak tahu. Ya, di dunia ada iblis di mana-mana. Tuhan juga ada begitu. Tapi iblis itu tidak bisa di mana-mana, tapi kelompok demi kelompok. Ya. Jadi jangan takut. Jadi sampai itulah. Ya. Kristen dengan kata lain belajar berubah pikiran. Alkitab betul-betul menjadi satu hobi, kesukaan. Ya. Jadi satu waktu jujur ya, kalau Bapak Ibu baca pada Alkitab ini, satu waktu ada pengajaran sesat. Ya, pengajaran sesat nanti di dalam 2 Petrus saja. Jadi jangan sampai nantinya Bapak Ibu amin-amin aja gitu. Sebab itu kita harus waspada ya. Saya di pelayanan juga dari tahun 65 itu sampai sekarang. Jadi Roh Kudus bisa waktu merupakan roh si setan bisa ngomong. Jadi kalau satu waktu dalam gereja sini mungkin saya ada, dia masih bahasa roh terus, itu harus ditengking. Ya, tengking dalam nama Yesus berhenti. Segitu ya. Jadi ibu gembala itu siapa sih ya. Jadi kalau ada bahasa roh terusin sekali sudah berhenti, datangi dalam nama Yesus berhenti. Sebab roh itu tunduk pada pemiliknya kita. Ya. Sekarang kita akan bahas mengenai percaya itu apa sih sebetulnya? Ya. Kita tanya dulu sebenarnya supaya jelas. Kita kan pernah percaya loh. Arti percaya itu dengan kata lain sepenuh hati
Allah itu punya kita, kita ini punya Allah gitu. Percaya. Jadi gitu. Setelah kita percaya Yesus, kita ini bukan miliknya siapa-siapa, milik Yesus. Seringkali umat Kristiani menganggap kita ini Yesus itu tidak memiliki kuasa atas kita. Di tubuh, roh dan jiwa itu serahkan sama Yesus. Itu jadi namanya ikrar, janji, setia sampai mati, itu harus ada. Bahkan tantangannya memang mesti itu. Tantangan itu cuma ujian. Satu waktu saya akan berikan juga catatan beban mengenai ujian. Ya, jadi orang itu tuh bukan hanya percaya, tapi menderita karena Tuhan. Itu ya seringkali mungkin belum disampaikan. Ini menderita. Kalau tidak ada Roh Kudus tidak mampu, ya jujur aja. Seperti Pak Sapa kesaksiannya. Jadi kekuatan ilahi ini yang harus kita miliki terus menerus. Di Roh Kudus itu namanya Immanuel itu, Immanuel. Nanti kalau jangan Roh Kudus dulu, baru setan. Setan itu ada, ya. Sejarah setan itu di surga itu dulunya sebelum ada manusia, ada malaikat dan Tuhan aja. Malaikat itu dan kepalanya namanya Lucifer, ya, wakilnya Allah. Tapi karena ingin dia itu merebut kedudukan Allah, akhirnya dia dibuang ke dunia ini. Gitu. Nah, di surga ada peperangan antara malaikat yang menghina Allah. Itu sepertiga aja. Yang 2/3 milik itu melihat sama Tuhan. Ya, baru waktu di Taman Eden itulah setan goda sama Hawa dan Adam. Di setan itu penggoda. Ya, itu sebabnya dalam hal ini kalau kita tidak baca Alkitab ini, setan itu macam-macam caranya untuk menggoda. Atau dengan kata lain menipu, membohongi begitu. Supaya kita dengan kata lain menghadap sesuatu kita akan jatuh. Jadi tidak tentu orang tertentu sampai garis akhir belum tentu. Ya lihat pribadinya aja. Yang hari lalu saya itu bermitra dengan Roh Kudus. Bermitra itu bersahabat, berteman begitu. Itu sebabnya jangan lupa itu Matius 1 Korintus 6 ayat 20. Tidak tahukah tubuh itu baik Roh Kudus? 1 Korintus 6 ayat 20. Ya. Tubuh kita ini baik Roh Kudus, Roh kita di sini. Jadi baik Allah itu sebutnya bukan gereja. Gereja bisa disebut dom. Tapi sebetulnya ada hidup orang percaya ini. Nah, itu sebabnya dalam hal ini kalau kita mau hubungan baik, saya punya catatan juga mengenai doa pagi, doa fajar. Karena hidupnya dimulai pagi. Nah, contoh kita Yesus Markus 1:35 coba baca. Seringkali jangan terlalu malam tidurnya. Jam 4 harus sudah bangun. Ya. Sampai dini hari ya, waktu pagi. Betul ya, siapa? Dari Pak Sapa ini yang ketemu Markus 1 ayat 35 yang berbunyi demikian. Barang siapa melakukan kehendak Allah, biarlah saudara. Markus 1. Markus dong. Iya. Markus 1 ya Pak. Suaranya nggak benar ya. Markus 1 ayat 35. Iya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amen. Jadi hubungan kita ini mulai pagi. Fajar. Nanti dalam buku Daniel ada, buku Ayub ada. Jadi saya beri contoh ini aja. Kalau umat Kristiani tidurnya terlalu malam, nanti bangunnya kesiangan. Sudah kalah itu. Jadi nomor 1 tuh Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Doa itu hubungan dengan Tuhan. Gitu. Soal doa keperluan lain nanti, ya.
Jadi doa itu macam-macam, doa hubungan. Lalu petang itu dengan ucapan syukur. Kalau pagi menyerahkan diri sama Tuhan. Artinya penyerahan tadi, percaya itu artinya menyerahkan hidup ini dalam tangan Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, Kristus yang hidup dalam aku, penyerahan. Ya, kalau tidak menyerah kita ngerti nanti di tengah perjalanan ada ngalami macam-macam. Ya, kalau kita sudah menyerah sama Tuhan, ada satu jaminan Tuhan ini nolong. Nggak mungkin lah. Kalau kita ini anaknya, bapaknya diem, tidak mungkin. Itu iman begitu. Nah, jadi iman itu Tuhan itu kalau kita ada soalan pasti campur tangan. Nah, ini juga bicara mengenai perubahan pikiran, lalu perubahan ucapan. Ya, ucapan ini diberi gambaran aja. Kalau Allah itu bapak kita ini anaknya mau seteko, bahasa Jawa gitu, sampai hati. Ya, itu sebabnya kalau berdoa belum dapat, terus berdoa. Justru puasa kalau perlu begitu. Ya, jadi harus punya tekad pedang, tekad berhasil. Ya, kalau tidak begitu ya nanti kan ada kata banyak dipanggil sedikit kecil. Yang berhasil yang tekad mau perang, ini perang sama persoalan, perang sama kuasa si iblis, bukan perang satu sama lain, sama teman namanya akor berkasih kan, Asia nanti di sini. Ya, jadi iblis itu bisa dikalahkan kalau kita satu sama lain saling berkasihan, tidak simpan dendam, kebencian, sakit hati, dendam, benci, buangnya aja. Ya, membuang dan membuang itu keputusan kita. Kalau ada diam aja, tidak bisa berdoa sama Roh Kudus. Roh Kudus lepaskan aku dari sikap ini. Jadi manusia itu diberi pilihan. Jadi yang nanti yang menerima ya kita sendiri. Kalau kita milih yang tidak benar, ya kita yang kena. Kalau milih yang benar sesuai firman Allah, ya kita yang untung. Gitu. Ya, itu zaman ini supaya kita semua paham mengenai hidup ini. Haleluya. Mata Allah itu mengawasi kita. Nanti dalam Amsal 15 ayat 3 coba. Ya. Jadi kita diawasi oleh Bapa di surga. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Benar? Ya. Nanti dalam Mazmur ada, jadi Tuhan juga dengan kata lain, Tuhan itu tahu duduk kita. Mazmur 139 sedikit ya. Cuma jangan kebingung begitu lah, ya. Duduk aja dia dulu di 139. Pentingnya ya ini, ingat firman begitu. Nah, ini senjata lawan iblis. Coba. Ya, ayat yang kedua, kau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, kau mengerti pikiranku dari jauh. Ya, terus nanti di rumah ya. Terlalu malam saya tidak jam 7 ini, jam 8 dikasih. Tisu. Jadi dalam hal ini selalu ingat firman. Itu paling takut baca Alkitab. Kisah Rasul 2 ayat 42. Jadi tidak boleh semaunya saja. Jadi Alkitab ini ya harus, iya betul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, jadi punya tekad Alkitab. Ini roti hidup, jangan. ini. Jadi kalau rohani mau kuat, ya baca ini. Bukan hanya mendengar, baca. Ya sebab nanti ada pengajar yang ya asing ya, jadi yang
Itu ada satu pasti. Tekun itu artinya tidak boleh lalai, tidak boleh lupa, tidak boleh maunya sendiri. Itu ya. Saya juga belajari semua Bapak Tuhan muda. Jujur ya tempat kita itu kalau mimpin pujian telat ganti, ya. Ya bukan namanya apa, kurang tanggung jawab. Ya, jadi ada pendidikan khusus pelayan apa itu begitu. Ya jadi dari sini saya belum bisa nanti ini malam dengan kata lain pikiran dibaharui, pikiran dirubah bahwa kita ini milik Tuhan. Jangan pernah hanya ngomong orang Kristen, aku anak Allah. Ya, jadi hubungannya dengan Allah itu. Nah, kok Kristen wakai, ya kan? Tapi siapa Allah? Cara coba di tempatnya Pak Lenong itu datang. Tidak semua orang di tempat Allah. Perilakunya aja kelihatan. Saya sudah bagi mengenai gaya hidup itu. Gitu? Oh iya, sehingga dari sini jujur, kalau gaya hidupnya tidak beres ya daging, menurut daging dan dunia jelas. Dari omongannya aja kelihatan itu orang anak Allah atau enggak. Gitu. Ya sebab kita diawasi Allah, nantinya akan bertanggung jawab setiap omongan kita, perbuatan kita, semua kita ada buku hidup. Buku kehidupan namanya, dan nanti Tuhan buka. Tidak seperti orang muslim ditakonin naik kuburan. Ada ngomong, enggak ada itu. Ya, haleluya. Sehingga dari satu perkara dalam hidup ini hormat Tuhan, takut kepada Tuhan. Itulah permulaan hikmat Amsal pasal yang ketiga nanti di rumah ya. Jadi permulaannya begitu, takut Tuhan. Aku nanya ini opo, sebab banyak orang itu masih berbohong, dusta, ya macam-macam sikapnya. Di sana buat Tuhan memang jujur mempersiapkan umat itu dengan kata lain, ya sedemikian rupa berkenan sama Tuhan. Sebut anak Allah, bangsa suci, umat pilihan Allah. Kita dipilih, tapi lu lihat nanti kalau tadi disinggung buah hidupnya ini, buahnya. Jadi buahnya itu penting. Kalau buah hidupnya dengan kata lain tidak cocok dengan firman Allah, otomatis namanya waktu Yesus datang kali kedua dibuang, ditinggal menghadapi antikris. Sebab nanti kalau Tuhan datang kali kedua, gereja atau yang namanya anak Allah itu diangkat semua. Nanti baca di 2 Korintus tadi di rumah aja nanti terlalu malam ya. Jadi saya mau jelaskan pengajaran gereja itu adalah setelah anak Allah bertumbuh jadi namanya calon mempelai perempuan Kristus. Jadi kita ini sudah ditunangan dengan Tuhan Yesus. Haleluya ya. Senang kan? Tunangan sama Tuhan Yesus. Berpartner dengan Yesus, berpartner dengan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya pagi-pagi ucap syukur. Terima kasih Tuhan, semalaman dilindungi, bangun pagi. Sekarang mau menjalani kehidupan, Engkau menyertai saya dan Engkau beri kemampuan ilahi kepada saya untuk menjalani dengan berkemenangan. Ya. Itu Roma 8 ayat yang ke-37. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada takut, tidak ada cemas. Amin. Tadi menghadapi pensiunan siapa? Kolonel. Kolonel itu cuma pangkat aja. Saya jujur ya, saya tidak bersarankan diri. Saya ini jangan katakan jadi anak kepala pengadilan seluruh Jawa Timur, anak angkat, ya, anak angkatnya. Rumahnya Bogowoto 17 itu. Kemana-mana naik mobil L25, ya, tidak boleh. Hujan apa diangkat, ada supir khusus, ya. Ya, itu waktu saya umur 23.
Dulunya saya juga Solo, orang Ponorogo Solo. Kalau tidak Pak Tanggilan nggak ngerti ya. Tahu-tahu di Surabaya saya jadi orang berkata gereja itu saya datang sendiri. Tanya sama Pak Pendeta, oh kita kebaktiannya hari ya seminggu itu sampai loh. Nah, gitu. Anak kepala pengadilan seluruh Jawa Timur, R. Suparto namanya, ya orang Banyumas, orang Solo. Jadi saya memang diajar lemah lembut, yang sabar, yang harganya, hormat. Satu sama belajar lemah lembut, ya banyak ketawa, Mas. Aja meringut, dan meringut tadi ini. Ya. Kita Kristiani harus betul-betul sukacita. Amin. Harus. Kita punya pokoknya surga. Coba bayangin, kok baca ini ya. Jadi rumah kita gede, tidak kokoh satu waktu. Tadi kontrak, ya kan? Oh iya, saya jujur selama hidup dan kontrak 1-2 tahun waktu bangun pastori dan sebagainya. Ya, haleluya, Tuhan. Dari sini supaya nantinya memahami tentang rencana Allah ini baca di rumah aja. Ya, jadi bisa mengalami mujizat. Jadi dalam hal ini setelah Anda berpikir kalau kita ini anak Allah, kita ini milik Tuhan, Tuhan pasti campur tangan dalam segala hal. Yang paling rumit pun Tuhan pasti campur tangan. Ya, sehingga jangan namanya putus asa, gampang menyerah. Kalau doa biasa belum terkabul, doa puasa. Ya, saya sering ke Brigen, rumah doa dari gereja mana itu? GBPS, ya, puasa di sana berapa hari. Kalau saya ceramah mujizat, bangun gereja itu, dengan kata lain saya pertama itu tidak punya uang, beli rumah 30.000 tahun berapa. Terus sebelahnya, Pak, berdua, pilih pisang. Terpurun. Tapi yang terbeli, ya. Bangun gereja saya di sana juga di Banyuurip, di Bukanguru, di mana saya dipercaya. Doanya, ya. Jadi jangan sampai nanti doa itu diremehkan, ya. Doa itu ketok pintu surga. Yang nggak ada jadi ada. Kerja, ya. Saya juga jangan siun karena jatuh ini, tapi tidak boleh keluar. Kerja di jam 10 bukan, jam 10 boleh. Nek untuk pelayanan, ya sama. Bolos, tidak bolos, kasih tahu sana. Saya dalam meninggal dan apa gitu, ya. Itu yang bikin catatan itu Pak. Direktur saya sendiri, Kunang Subroto, mana Bogor dan Semarang nomor 60, ya. Haleluya. Saya ketemu ini tahun berapa? 2011 ya. Saya pelayanan di sini, ya. Di dalam hal ini Kristen itu dinikmati lah. Ya, amin. Ya, tapi ini jangan lupa kisah dua tadi. Nah, ibadah. Kalau Anda tidak dengan kata lain ibadah, hubungan juga renggang. Menekun itu namanya hubungan yang dekat gitu, erat sama Tuhan gitu. Ya, sehingga nantinya Bapak itu Tuhan nanti melihat sendiri, oh rajin. Tadi kesini kan hujan kabel. Saya ngomong sama itu perjuangan cowok ini. Iya, tapi ya. Saya juga begitu. Kemayoran baru Pak Jalan Diponegoro itu udanan negeri Islam, Citelsbes. Angkat Citelsbes. Mulai sekali. Kalau orang tidak ada niat. Kalau apa Ibu lihatnya, ada orang yang berniat kuat, itu namanya Daniel 1:8. Jadi kita harus niat ini, apapun yang terjadi, ya. Bukan kita namanya apa ya, menyerah pada. Kristen kalau betul-betul tekun sampai akhir, sehingga dalam siapa yang setia sampai mati, jadi akhirnya mati.
Nek gak mati ya diangkat. saya saksikan bahwa bulan Mei saya juga didatangi Tuhan untuk mau diambil saya, ya. Tapi karena saya jujur terbeban umat Tuhan di pelayanan kami juga sini katanya saya beri minta waktu. Bahwasanya umat Kristiani cuma agama ini, tapi mutunya sangat jauh, ya. Sehingga saya berdoa Tuhan biar waktu, ya. Anak-anak saya menangis minta 15 tahun, tapi tidak tahu nanti. Ya, jadi balik mati itu tangan Tuhan. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Ya. Seperti corona begini. Yang penting ibu-ibu di sini saya harapkan kalau tak kasih masker apa itu baca di Roma 13. Jangan main-main ini ya. Saya masih baca masker. Ya. Tempat kita malah kasih teropong. Ya, jangan main. Kita dia punya hikmat. Hikmat itu dari Roma 13 aja ya. Supaya tunduk pada pemerintah. Iya tak? Ya. Nah, jadi jangan baca ini, jangan ikut yang lain. Ya. Secara manusia di pelayanan kami nggak ada yang namanya kena corona mati. Ya. Saya ngomong ini ikuti pemerintah, masker, ya, cuci tangan, terus apa lagi, ya, ya, dari sini bukan masalah. Memang sedikit terganggu, tetapi ya harus kita praktekkan. Tidak mahal kok, apa masker ini. Murah Pak, Iya. 1 pak 30. Iya. Saya keluar juga bawa 40 banyak gimana, ya. Pak kita barisan dapat juga berapa ya? Kirim-kirim mana-mana yang ya. Jadi selama ini istilah Kristen juga banyak menabur, banyak menuai. Ya ya. Itu ya. Seringkali kurang paham hukum nanti mengenai kelimpahan berkat jasmani. Jadi ini dari saya juga, ya. Jadi kalau Anda tidak membalikan perpuluhan berapapun jumlahnya tidak usah dipikir, ya. Serahkan. Hubungan Anda dengan Tuhan tidak bagus. Ya, dalam Matius 3 itu pencuri. Masa anaknya Allah jadi pencuri. Ya, Tuhan menghendaki jujur. Ya, tulus. Ya, jujur, tulus. Apalagi? Haleluya. Jujur terus dapat dipercaya. Ya, nek punya anak tidak dapat dipercaya, gimana? Itu tadi pelayanan itu dipercaya oleh Tuhan. Tidak boleh main-main. Harus betul-betul disiplin. Istilahnya orang itu tentara yang betul-betul harus pilihan. Ya, saya juga dulu sekolah minggu dulu, muda-mudi, remaja, sangkut dan sebagainya. Pendeta muda, pendeta pembangsa, lalu pendeta, ya. Jadi selama ini tanggung jawab, nanti tidak tanggung jawabnya itu, naik. Ya, jadi semua itu membawa kepada kita kehidupan yang betul-betul sesuai apa? Rencana Tuhan. Hidup tidak sia-sia, tapi hidup berguna untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Itu panggilan, ya, sehingga kita bersaksi dengan perilaku hidup kita bersaksi dengan apa yang kita bisa sampaikan. Jadi bukan sekedar omongan, tetapi nyata. Orang lihat Kristen itu, ya, peduli susahnya orang, ya, lihat. Saya tidak tahu apa yang Anda punya, Roh Kudus digerakkan, kasih aja. Nanti Anda akan dapat lipat. Ya keuangan, ya baju, ya masih bagus-bagus. Tempat saya juga begitu. Jadi ya baju yang masih bagus-bagus. Tadi kemarin saya ngobrol sama ibu, saya dapat baju pria, celana dan sebagainya. Sebab tempat kita begitu, jemaat tak suruh. Ayo pakaian-pakaian yang masih bagus bisa pakai
kumpul sini gitu. Ke kiri mana ya. Ya. Jadi dengan kata lain umat Kristiani kata lain Roh Kudus itu nanti yang mendidik kita. Di sini ada Roh Kudus itu guru ilahi. Nomor satu, coba baca nih penolong dulu. Yakobus, Yohanes ya. Yohanes 14. Penolong dan penghibur itu penting karena dunia ini satu waktu dalam keadaannya ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya 26 tidak salah. Iya, 26 Pak. Ya. Penolong. Tapi banyak ayat meterai ilahi dan sebagainya, tapi ini aja dulu. Yohanes 14 ya. 26 27 enggak salah. Iya. Sudah ketemu? Coba baca. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, dan sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Amin. Oleh bisa. Tenang aja. Ini dua pagi. Roh Kudus kuasai saya. Penyerahan. Ya, ya. Lalu dalam Yohanes ini penolong dan penghibur dan kita semuanya tahu kalau ada hati ada kurang sukacita, ya. Ada apa sebabnya? Nanti Tuhan ngomong aja penghibur sukacita. Mau sukacita enggak? Setelah doa pagi apa yang dikerjakan? Makanya dibiasakan. Ini buat apa sama? Ini bukan hanya untuk makan, untuk memuji. Tuhan itu sungguh baik. Aku mengasihi saya. Aku bersyukur bernyanyian kasih setiamu yang kurasa. Nyanyian-nyanyian yang membawa Anda itu betul-betul gembira. Tenang. Jadi nyanyian-nyanyian itu ada karena kasih setia. Ya, ada nyanyian tak pernah tinggalkan dan sebagainya. Ya, saya nanti terhibur. Iya, ya. Kalau ada banyak pujian, maka Anda dengan kata lain memiliki satu hubungan yang menyenangkan hati. Allah tidak minta emas, pujian, dihargai. Coba salah satu mama Pak siapa ini? Pak Kus. Agus, ya, dipuji ya Allah. Senang ya. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata penghinaan. Ya, siapapun, biarpun pengemis. Ya, kalau dia memang pengemis, ya, banyak sekarang gimana? Sejelek-jeleknya orang jangan dihina. Ya, ciptaan. Ya, saya zaman PKI itu di gang-gang itu berapa laut semua. Ya, jadi tiap kaum muda harus nyumbang 10 kilo tiap minggu, ya, pakaian. Ya, jadi dalam hal ini jangan pernah menghina siapa saja. Ya, hargailah setiap sesuai dengan firman. Karena manusia itu Tuhanku. Ya. Ini masih itu. Nah, itu dalam ini kalau kita masih hidup selama masih bernafas, ya. Napasnya dari mana? Dari Tuhan. Nanti baca juga di Mazmur 1:9. Ya. Nah, sekarang tentang iblis ya, saya kira nanti baca di rumah karena waktu tidak mencukupi. Jadi apa itu bacaan roh ya? Nanti terapkan dalam hidup ya. Jadi apa Yesus dan sebagainya itu. Nah ini jelas. Kalau jadi apa Yesus, Anda berhasil jangan tinggi hati. Ya.
Jangan merasa wah itu enggak. Itu karya roh di dalam kita. Amin. Ya, jangan sampai timbul ada hamba Tuhan besar biasanya. Bukan saya mengalami banyak. Akhirnya di drop. Ya. Kalau Roh Kudus siapa kita ini manusia? Dan kelemahan kita kekurangan. Ya, jangan juga terlalu menyanjung manusia. Yang pertama hamba Tuhan besar, hargai aja. Yang kita sanjung Yesus. Ya, jadi harapannya gitu. Ya. Sekarang ini saya cukup menanti baca di rumah. Iblis, awas, iblis musuh kita, orang-orang percaya. Iblis penyebar kedendaman, kebencian, kedengkian. Perhatikan ya. Jadi hati tadi siapa? Si perempuan tadi siapa? Siapa itu tadi? Bunda, Yopi. Yang Mimi. Iya, oh ya. Ini hati penting. Allah tidak melihat rupa luar hati. Jadi nomor satu, Tuhan itu dengan menyucikan hati. Ya, hati bersih dan itu nanti tumbuh kelihatan. Itu sebabnya dari itu menyucikan hati. Ibrani pasal 8 ayat 14. Ibrani 8 14. Ini 9 ke 8 ya. Hati yang disucikan itu. Sebab dari situ terpancar kehidupan. Jadi Yesus caranya itu menyucikan hati. 14. Oh 9, maaf ya, 9 ayatnya 14. Jadi ayat 13 itu orang muslim. Sembunga korban. Ya. Jadi saya dulu ya. Ibrani 9 ayat 14, tetapi betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Adalah ya. Jadi kalau kita ibadah ini ya jujur aja, sebelumnya jangan sampai ada simpen salah orang lain. Bisa nyanyi tapi terpaksa itu. Tapi hatinya nggak nyimpen salah orang lain terus nyanyi ya. Itu namanya nilai pujian. Ya, pujian itu ada yang diperkenan pada Allah, ada yang enggak. Gitu. Jadi semua itu ditimbang oleh Allah hatinya. Sebab dari belajar bisa pandai dan sebagainya. Oh ya, tapi Tuhan melihat hati. Hati ini tempat kediaman Roh Kudus, gitu ya. Itu banyak Immanuel, Allah beserta kita sepanjang hidup kita semuanya, ya. Kita akhirnya jangan ke alam yang makna. Saya kan, kenapa? Nanti tergantung Bapak Ibu sekalian belajar apa itu sungguh-sungguh. Saya juga banyak cuman ya. Iya. Jadi dalam ini apa tadi yang mau saya sampaikan? Berani tadi pasal 9 ayat yang ke-14, menyucikan hati. Jadi hati nurani itu perlu dijaga baik-baik supaya kita sekalian bisa sungguh-sungguh hidup dan dengan Tuhan, ya. Haleluya. Dan kita sekalian lihat di Yohanes tadi
tempat Roh Kudus. Nah, kita Ayat 11 ya, tunjukkan ayat ini supaya nanti bisa memahami, jangan main-main dengan hati ini. Lalu minta Tuhan periksa hatiku, ada sesuatu yang kurang berkenan, nah, supaya dibersihkan dan sampai ya, ada kekotoran dalamnya ya. Dalam Yohanes, Roh Kudus itu menyertai kita, ini penting. Roh Kudus selama-lamanya. Jelas. Kita nyanyi sedikit aja ya, sebelum saya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit-Mu, kebaikan-Mu yang takkan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sebab membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi bibit matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi bibit matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian jangan mengundang kesedihan ya. Jadi mungkin ada yang namanya hidup sendiri mamanya. Jangan mengundang kesedihan. Nyanyi ya. Amin. Karena kita ini biji mata Tuhan. hidup dalam Tuhan ya. Nah jujur saja supaya hati tak baik, rela ngalami apa aja. Bila dina di Allah tidak cinta ya. Di dunia ini harus siap ngalami apa aja dan minta pertolongan Roh Kudus supaya kita semua dikuatkan. Amin. Ada ya, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Ya, jangan lupa. Jadi kalau ada sesuatu yang mau goncang kita, nyanyi aja. Setan nggak ngerti nyanyian. Setan nggak ngerti nyanyian. Ya, kita baca akhirnya Yohanes 14 ayat ke-13. Tadi 14 ayat 26. Ya. Jadi jangan sampai nanti stres. Kasihan nanti ya. Jadi jangan sampai ada stres. Ya. Sebab seringkali stres itu bunuh diri di bahaya. Ya. Nanti tak ada kepalanya sombong bilangan. Ya. Oh iya, kita baca bersama Yohanes 14
ayat yang ke-13. Yesus menjanjikan penghibur. Amin. Ya, di dunia ini memang bukan surga, bukan Eden, tapi dunia setelah Adam dan Hawa berdosa jadi lembah air mata. Ya, lembah air mata. Ya, dan sekarang zaman akhir sehingga goncangan dunia ini jangan lupa. Ini akhir zaman sudah. Ini ujian untuk kita. Gandol Gusti jadi ya. Kita baca 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini artinya belajar taat ya. Di firman Allah tidak hanya didengar, tapi dipraktekkan ya. Kalau tidak mampu ya Tuhan Roh Kudus nolong. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tiap menit, tiap detik ya. Kalau dia jadi berpikir kita lupa. Saya pikir sendiri ya. Tadi bahaya itu. Setan itu ya. 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ini bicara kebangkitan Kristus. Ya, jadi Jumat Agung, tapi ada hari pesta, partai pesta namanya kebangkitan. Zaman suci itu mengenang kasih Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita nak berapa. Sehingga dalam hal ini Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, Kristus di dalam. Ya, jadi pasti mampu, jangan sampai nanti menyerah. Ibu sama itu biru itu waktu di mana? Di Kota Baru ya, problem ya. Oh iya, itu hidup namanya begitu. Jadi dalam hal ini jangan khawatir, Allah itu tidak tutup mata. Nantinya akan namanya dari persoalan-persoalan, kesulitan, kesukaran, tantangan yang kita terima mujizat. Mujizat. Haleluya. Saya jujur dan sejujurnya saya pernah saksikan juga. Saya sudah dapat mobil 2 kali sebetulnya, tapi saya pakai pembangunan sebetulnya. Jadi ini yang ketiga. Saya minta kendaraan yang tidak bermewah. Sebetulnya bisa aja beli saya, ya. Sebab saya khawatir nanti jadi sombong gitu, ya. Nanti mobil yang jemaatnya liwat di nol yang repot ya. Ya jadi dijaga. Segala itu yang wajar ya. Ya, saya dulu juga itu. Kalau dulu pernah AE 13, kayak Hakim Adianto Sucipto itu. Lalu Pak Fatwa ini L25 ya, jadi saya tahu dari sini supaya kita tahu Allah itu tidak ada yang mustahil ya. Sehingga dari sini memang tujuan hidup ini berhasil secara rohani, berhasil secara jasmani ya, itu ya, ini namanya kuncinya nanti. Cukup malam jam 8:30 setengah 9 ya. Pada tanggal jam 10 ya. Kesaksian. Jujur Pak kita tadi saksian 5 menit. Jujur ya. Hebat ya, jujur orang terlalu lama gitu. Ya namanya manusia. Gitu. Apalagi sekarang corona ini tempat kami cuma 1 jam. Ya, 1 jam. Ujian, setelah itu firman, jelaskan. Kemudian firman. Ya, ujian juga perlu, tapi
bisa dilanjutkan di rumah atau di mana. Ya, jadi bukan saya apa ya, macam akal budi ya, bijaksana. Gitu. Ya, ini berapa jam? Dari jam 6 sampai jam setengah 9 ya, tidak. Ini jangan orang tahu ya. Ya, ya Bu ya. Oh iya, masih panjang lagi mungkin jam 10. Ya. Nah, ya dari itu saya bawa catatan khotbah ini supaya nanti bisa diperiksa di dalam rumah, lalu dengan gejala lain musuh kita iblis gimana caranya bekerja, ya. Sehingga dari sini kita semua tahu persis dari pemenang. Saya rindu semua jadi pemenang, ya toh. Kalau tidak jadi pemenang nanti waktu Tuhan datang kali kedua nggak diangkat sama-sama. Yang 5 perawat bodoh Afrika, ya kita rindu semua, seluruh keluarga, seluruh baju jemaat yang kita layani berangkat. Jadi kita ini menanti kedatangan Tuhan kali kedua, kapan nggak tahu. Tapi Roh Kudus nanti yang akan membuat kita dimampukan sampai Dia datang ke kali kedua. Ya, dengan demikian kita akan bertemu Tuhan di angkasa, masuk berdiam kekal. Yang tertinggal kasihan nanti akan masuk dalam Antikris, karena waktu Yesus datang pertama datang nanti itu apa? Roh Kudus sudah tidak ada, dekat semua, ya. Tapi itulah perjalanan hidup Kristiani, ya. Tuhan tidak tanya dari gereja mana, pendeta mana, enggak, ya. Tapi Tuhan tahu persis kesetiaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba tidak